Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Mau mulai masak, Der? Tanyaku pada rekan kerja Yusuf itu. Iya, kemana Yusuf? Biasanya jam segini sudah di restoran. Ke laut, biasalah dia. Mulai kecanduan dengan air laut, kataku seraya memasukkan daun-daun kering ke tempat sampah. Wah, bakalan bakar ikan lagi dong kita. Aku dan Derry tertawa bersamaan. Sudah bukan rahasia lagi, setiap pulang dari laut, Yusuf akan membakar ikan hasil tangkapannya dan dinikmati bersama karyawan restoran. Derry masuk ke dalam restoran untuk memulai pekerjaannya. Aku segera masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk menyambut kepulangan suamiku. Pukul 6 pagi, aku mengeluarkan motor metik milikku dan pergi ke pelabuhan. Rencananya, aku akan menikmati sarapan bersama Yusuf di pinggir pantai. Sudah aku bayangkan sedari malam tadi. Ini akan menyenangkan. Piknik, Neng. Kekayaan, pakai bawa rantang nasi segala. Aku hanya nyengir saat Santi menegurku. Iya, boleh kali. Orang laut pergi mantai juga, kataku menarik turunkan alis. Sok ngotah, mentang-mentang udah jadi orang kaya. Seloroh Santi membuatku tertawa terbahak pada akhirnya. Aku duduk di depan warung Santi, melihat ke arah laut, menunggu pujaan hati kembali. Duduk di pasir, menunggu perahu datang. Jadi ingat pada masa kecilku, selalu melakukan ini ketika menunggu abah datang. Naik perahu siapa, Yusuf? Tanya Santi dari dalam warungnya. Siapa ya? Lupa aku. Kayaknya punya Kang Diki deh. Soalnya perahu apa sudah naik semua tuh. Aku melihat dan menghitung perahu milik Abah yang sudah berjejer di pasir. Tapi kayaknya perahu Kang Diki juga sudah pada pulang kok. Yang dibawa siapa ya? Yang belum datang, ujar Santi. Aku mengedikan bahu seraya memeluk rantang nasi di pangkuan. Namun mataku tak urung untuk menghitung jumlah perahu milik Kang Diki. Kurang 2. Itu artinya ada 2 perahu yang masih berada di laut dan salah satunya pasti yang ditumpangi suamiku. Hampir setengah jam menunggu. Mataku melihat ada 1 perahu yang menuju ke daratan. Aku tersenyum dan langsung berdiri untuk menyambutnya. Namun kakiku berhenti melangkah saat tahu jika bukan rombongan Yusuf yang datang. Perahu terakhir sudah kembali. Aku mengernyitkan kening saat orang yang turun dari perahu berteriak pada rekannya. Perahu terakhir, bukankah masih ada perahu lain yang belum datang? Kang, bukannya masih ada 1 perahu Kang Diki yang belum datang, kataku mendekati orang itu. Kita yang terakhirin, tapi Yusuf memakai perahu Kang Diki juga, dan dia belum datang. Nelayan yang baru saja tiba langsung saling pandang. Kok aneh ya, ujar salah satu dari mereka. Hatiku mulai merasa tidak enak. Mungkinkah mereka tengah berbohong dengan mengatakan kalau tidak ada lagi perahu di tengah laut? Sedangkan aku sangat yakin kalau suamiku belum pulang sampai saat ini. Ada apa ini? Kenapa pada bengong? Kang Diki datang dan langsung menghitung perahu miliknya. Si Rohim belum kembali, ujar Kang Diki lagi. Tapi Kang, sudah tidak ada perahu lagi di tengah laut, apalagi gelombang sedang tinggi. Yang turun pagi pun membatalkan untuk melaut. Kang Diki mengerutkan kening, kemudian dia berlalu tanpa sepatah kata pun, sedangkan aku menunggu dengan penuh kecemasan. Ya Allah, selamatkanlah suamiku. Hubungi pelabuhan Santolo dan pelabuhan Ranca Buaya. Bilang pada mereka, kalau kita kehilangan perahu beserta 3 orang di dalamnya. Tubuhku kian terasa lemas saat Kang Diki memberikan instruksi pada orang-orangnya. Aku sampai menjatuhkan rantang nasi yang sedari tadi dalam pelukan.
Kepalaku gelengkan, menepis pikiran buruk yang datang semakin deras. Kini tubuhku pun lemas, bak tak bertulang, hingga akhirnya aku jatuh dengan kedua lutut bertumpu pada pasir. Tidak mungkin, kataku lirih. Ya Allah, Arin, kamu kenapa? Santi datang dan membantuku untuk berdiri. Akan tetapi tubuhku tidak kuat, walau hanya sekedar untuk berjalan. Hei, tolongin Arin. Santi berteriak, meminta bantuan pada orang-orang. Arini, Abah, Yusuf bah, dia belum pulang, kataku seraya berderai air mata. Tenanglah, kita akan usahakan untuk mencari keberadaan Yusuf. Sekarang kita pulang ya. Tidak, Arini ingin tetap di sini sampai Yusuf kembali. Arini akan pulang bersama Yusuf. Hanya helaan nafas yang kudengar dari pria paruh baya itu. Ia tak lagi membujukku, tapi tetap berada di sampingku, menenangkanku yang tengah merasa gundah ini. Orang-orang sekitar pelabuhan mulai sibuk. Ada pula yang memaksa turun lagi ke laut untuk mencari keberadaan Yusuf dan 2 orang lainnya. Bah, Arin ingin ikut bersama mereka. Aku menunjuk 3 orang yang sudah siap dengan rompi pelampungnya. Jangan Rin, gelombang sedang tinggi, bahaya, tutur Abah. Bah, Arini harus menemukan Yusuf. Diam dan berdoa, tekan Abah membuatku bungkam. Hari semakin siang, matahari semakin tinggi, tapi tanda-tanda kepulangan Yusuf tidak ada. Kini aku sudah berpindah tempat duduk menjadi ke warungnya Santi, melihat ke arah laut dengan harapan Yusuf bisa kembali. Hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi pada perahu itu. Pertama, mereka berlayar terlalu jauh hingga sampai ke perbatasan wilayah. Kedua, memang digulung ombak dan gelombang tinggi. Dek, dada dan kepalaku berdenyut bersamaan. Tidak mungkin perahu yang Yusuf tumpangi sampai digulung ombak. Kalau mereka hanya melewati perbatasan, kemungkinan selamat akan besar. Meskipun nantinya akan mendapatkan masalah lain, yaitu hukuman karena melewati perbatasan wilayah. Akan tetapi, jika dia dan rekannya digulung ombak, aku tidak kuat membayangkannya. Tenang Rin, jangan dengarkan mereka. Mereka hanya bicara ngasal. Abah mengusap bahuku. Kita pulang saja ya, ajak Abah lagi. Aku kembali menggeleng. Aku usap kedua mataku yang basah. Aku yakin kalau sebenarnya Yusuf akan kembali. Mungkin saat ini dia tengah mengerjaiku seperti hari yang sudah-sudah. Nanti dia pasti akan pulang dan membuat kejutan untukku. Bah, Arin ingin pulang ke rumah. Siapa tahu Yusuf sudah di rumah sekarang, kataku. Abah mengangguk lemah, tidak yakin dengan apa yang aku ucapkan. Motor Abah disimpan dan dititipkan pada Santi, sedangkan Abah memboncengku menggunakan motor metik kesayanganku. Kang Diki, sudah ada kabar dari pelabuhan Santolo. Apa yang hendak menjalankan motor harus mengurungkan niatnya saat aku mencegahnya. Kabar apa? Tanya Kang Diki. Kata tim besar di sana, mereka menemukan mayat di sekitar Laut Santolo. Mayat? Jangan-jangan. Abah, kita ke Santolo, Bah. Kita lihat siapa yang ditemukan mereka. Kamu yakin? Yakin, Bah. Ayo kita ke sana sekarang, kataku tidak sabar. Baiklah, tapi kita harus ke rumah dulu. Kita ambil helm dulu ya. Aku pun mengiyakan ucapan Abah. Setelah mengambil helm, aku dan Abah segera pergi ke tempat di mana ditemukannya mayat seorang pria. Bukan hanya aku dan Abah saja yang pergi ke sana, tapi juga Kang Diki dan beberapa orang lainnya ikut serta untuk melihat apakah benar
nelayan dari pelabuhan kami yang ditemukan di sana. Perjalanan dari pelabuhan Cimari Muara ke pelabuhan Santolo memakan waktu sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor. Sepanjang itu juga tak henti-hentinya aku terus berdoa agar yang ditemukan di sana bukan suamiku. Aku tidak ingin suamiku ditemukan dalam keadaan sudah tiada. Aku ingin suamiku pulang dengan selamat dan sehat seperti saat sebelum dia pergi. Saat sampai di sana, orang-orang sudah berkerumun memenuhi pelabuhan. Aku menerobos kerumunan untuk sampai ke pinggir pantai dan melihat siapa yang tengah tergeletak di sana. Matanya sudah tidak ada, mungkin dimakan ikan besar. Air mataku kembali berderai, membayangkan jika itu memang suamiku. Badannya pun sudah membengkak, mungkin dia tenggelam sewaktu malam. Semakin lemaslah tubuhku mendengar selentingan-selentingan ucapan mereka. Coba saya lihat Kang Diki yang sampai terlebih dahulu membuka kain penutup yang menutupi seluruh tubuh yang sudah kaku itu. Innalillahi, ucap Kang Diki lirih. Siapa Kang? Apa bertanya? Menantuku, Rohim Gung. Seketika tubuhku hampir limbung. Namun segera aku menguatkan diri, memperkuat hati dengan keyakinan bahwa suamiku besar kemungkinan untuk selamat. Bukan Yusuf, tanyaku. Apa menggelengkan kepala. Lalu dia membuka kain penutup agar aku percaya. Tidak sampai hati aku melihatnya lebih lama. Wajahnya begitu mengerikan menurutku. Entah akan seperti apa saat istri dan anak Kang Rohim melihat keluarganya sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Jika Kang Rohim saja seperti itu, lalu bagaimana dengan suamiku? Bukankah mereka bersama semalaman? Ya Tuhan, hatiku hancur jika membayangkan suamiku memanglah sudah tiada. Kang, maaf, bagaimana dengan kedua rekan orang itu? Apa sudah ada tanda-tanda mereka ditemukan? Aku bertanya pada tim besar yang baru saja menemukan jasad Kang Rohim. Untuk kedua rekannya, kami belum bisa menemukannya. Nanti kita akan turun kembali setelah sore hari. Kenapa tidak sekarang? Kataku setengah berteriak. Rin, tidak boleh seperti itu. Mereka itu manusia. Mereka juga butuh istirahat. Maafkan anak saya. Dia sedang sedih karena salah satu korban adalah suaminya, tutur Abah pada pria berkaus oranye itu. Pria itu mengangguk paham, lalu pergi meninggalkan aku dan Abah. Abah, di mana Yusuf? Sabarin, kita sedang mengupayakan pencarian di beberapa titik. Kamu tenang dan berdoa. Aku enggak mau Yusuf meninggal, Bah. Shh, nyawa itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita pulang ya, ajak apa lagi? Gak mau, aku mau di sini, nungguin Yusuf. Arini anakku, belum tentu Yusuf akan naik di tempat ini. Bisa saja dia ditemukan di tempat lain. Aku yang melihat ke arah laut seketika mengalihkan pandangan ke arah Abah. Maksud Abah akan naik seperti Kang Rohim tadi. Yusuf akan tiada. Tidak, Bah. Aku tidak mau Yusuf meninggal. Aku ingin dia tetap hidup. Karena teriakanku, aku jadi perhatian banyak pasang mata. Mungkin mereka mengira jika aku ini wanita yang gila. Bukan, Rin. Bukan seperti itu maksud Abah. Mungkin saja dia sudah pulang ke rumah seperti yang kamu katakan tadi, ujar Abah. Benarkah Yusuf sudah pulang? Kataku dengan senang. Kita lihat ke rumah ya. Siapa yang akan buka pintu untuk dia kalau kamu masih di sini? Benar kata Abah.
Kasihan suamiku jika nanti dia harus menunggu lama. Akhirnya aku pun bersedia untuk pulang. Bersambung.